Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Banyumili. Saya dari Prodi Manajemen Semester 2. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang digital bisnis pada platform. Terutama kalau saya sih membawanya itu Shopee ya. Karena Shopee ini saya sebagai penggunanya juga sih, jadi saya bawain juga untuk Shopee-nya. Di sini masuk ke era digital, bisnis jual beli barang kini berkembang pesat melalui platform digital seperti Shopee. Shopee menawarkan peluang bagi siapa saja untuk memulai bisnis online dengan jangkauan yang luas dan biaya yang terjangkau. Di sini Shopee ini nge-solusi untuk dimana seseorang itu nggak usah ribet-ribet buat buka toko atau seorang customer itu ribet-ribet nyari di luar. Kita cukup ngebuka toko di satu aplikasi, itu bisa dijangkau oleh banyak orang dan banyak orang pun yang tahu. Yang kedua juga dia untungnya ya buat seorang pemilik bisnis itu dia nggak kena kayak biaya pangkal kayak buka toko kayak gitu-gitu. Dan jangkauannya jadi lebih luas. Jadi itu dia keuntungannya kalau mau buka bisnis di Shopee. Dan sebagai seorang customer juga kita merasa untung sih karena kita nggak usah nyari susah-susah untuk barang-barang yang kita inginkan. Semuanya udah ada di Shopee. Barang, jasa pun ada. Di situ juga termasuk murah juga, apalagi ada gratis ongkir di sananya. Dan juga dia tidak kena biaya gedung ya. Kalau misalnya kita beli soft cash mungkin di luar sana harganya 25.000, mungkin di Shopee itu bisa 10.000. Ongkirnya sih paling 7.000, cuma kan ada berapa cash kayak itu masih garis ongkir ya sih. Di sini kedua ada manfaat berbisnis di platform Shopee. Pertama, jangkauannya luas. Shopee memungkinkan penjual menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan internasional. Kedua, biaya terjangkau. Shopee menawarkan biaya pendaftaran atau operasional yang lebih murah dibanding dengan bangun toko fisik. Yang ketiga, kemudian transaksi. Shopee menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mudah bagi pembeli. Seperti yang tadi saya bilang, untuk yang biaya terjangkau seperti uang gedung, kita nggak usah buang-buang bensin buat nyari toko yang kita inginkan, semuanya ada di Shopee. Kebetulan itu adalah akun saya, ada di sebelah. Nah, kalau yang akun saya yang di sebelah tersebut, saya tuh udah termasuk pemain lama di Shopee. Saya juga member Gold di sana. Apapun mudah diakses. Saya mau beli toko online, mau beli sepatu, kaos kaki, ataupun sesuatu yang branded-branded yang nggak ada mungkin di pinggir-pinggir rumah saya dengan harga terjangkau pun ada. Dan untungnya yang bergold itu salah satunya gratis ongkirnya banyak. Di situ juga di Shopee juga selain menjual barang, dia juga memberikan kayak pinjaman. Di sini ada usaha pinjam. Yang kedua ada pay letter bagi kalian ini yang gajinya bulanan, eh, sekak ketika mati lampu di malam hari gitu, mencari toko-toko susah, di situ beli token listrik bisa di sana. Untuk metode pembayarannya banyak, bisa pakai kartu kredit ataupun debit transfer juga bisa. Jadi untuk aplikasi digital bisnis tersebut itu udah luar biasa, mudah diakses dan menguntungkan juga buat kita sebagai seorang customer. Di sini memahami fitur-fitur utama Shopee. Yang pertama ada storefront, toko online yang dapat dikustomisasi dengan fitur-fitur menarik untuk mempromosikan produk. Yang kedua, logistik terintegrasi, layanan pengiriman dan asuransi barang yang terhubung langsung dengan platform Shopee. Yang ketiga, promosi dan iklan. Fitur untuk meningkatkan visibilitas toko dan produk melalui iklan dan promo. Di sini ada strategi pemasaran produk Shopee yaitu optimasi toko, mengatur toko dengan tampilan yang menarik, deskripsi produk yang jelas, dan foto yang berkualitas. Yang kedua, promosi aktif, memanfaatkan fitur promosi seperti flash sale, voucher, dan iklan untuk menarik pembeli. Yang ketiga ada engagement pelanggan, membangun interaksi dengan pelanggan melalui chat, ulasan, dan respon cepat. Yang keempat ada analisis data, gunakan data penjual untuk dan perilaku konsumen untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, di Shopee ini sebenarnya udah termasuk lengkap banget sih dia. Dia ada interaksi sama karyawan, sama kita customer ke pembeli melewati akun chat di toko tersebut. Saya sih sebagai seseorang yang lama di Shopee, respon-respon juga pada baik, pada bagus, pada cepat juga. Di sana juga dijelasin nih, misalnya ada satu toko baju.
baju tersebut kan ada yang beli ya, yang belinya itu kadang berbeda-beda, ada yang beli 500 biji, 600. Biasanya saya sih memilih yang udah banyak yang dibeli. Karena pertama lebih jelas tokonya, lebih tahu apa foto-fotonya, bukti-buktinya, yang jelas nggak mengecewakan. Makanya itu ada analisis data. Itu buat kita sebagai customer dan seorang penjual pun juga seperti itu. Dilihat juga. Di sini ada yang membangun toko online yang menarik di Shopee. Ada branding, kembangkan identitas merek yang kuat dan konsisten di seluruh toko online. Yang kedua, tampilan toko. Gunakan tema warna dan data letak yang menarik untuk membuat toko terlihat profesional. Yang ketiga, ada konten produk. Tampilkan deskripsi, foto, dan video informatif untuk membantu konsumen membuat keputusan pembelian. Di sini sih kalau misalnya kita mau buka toko ya sebagai seorang pelaku bisnis yang ingin memulai buka bisnis di Shopee. Nah, ini sih caranya. Yang pertama, gunakanlah sesuatu yang sangat menarik di tokonya. Seperti kayak adanya logo ataupun singkatan-singkatan yang mudah dihafal. Nah, itu sebagai hal kayak buat kita nih. Untuk selalu mengingat dan mudah untuk mengetahuinya. Itu salah satu contoh untuk membangun toko online yang menarik sih di Shopee. Kalau buat saya. Mengelola pesanan dan pengiriman di Shopee. Yang pertama, kalau kita ada beli nih ada trio pesanan. Pesanan masuk dan konfirmasi pembayaran dari pembeli. Jadi kayak kita beli, customer beli nih, nanti baru dipesan. Ada persiapan pengiriman. Kalau udah didealin sama seorang penjualnya, dia akan memproses pengirimannya. Nah, ketika dikirimin ini biasanya ada estimasi waktunya 3 hari ataupun berapa hari, tergantung dari seberapa jauhnya sih dan seberapa padatnya pada saat itu. Kayak misalnya pada bulan Lebaran tuh biasanya tuh jadi lebih lama meskipun pengiriman di Jakarta karena kurir-kurirnya lagi pada mampet juga sih macet. Jadi lagi ada antrian juga. Yang ketiga di Shopee itu bisa ngelacak pengiriman, jelas. Kalau kita menggunakan JNE ataupun Ninja Express, di situ ada namanya kode resi. Kita bisa salin kode tersebut, kita scan lagi di aplikasi tergantung pengiriman yang mana. Nanti bisa muncul tuh untuk pengiriman kita sudah sampai mana sih. Seaman itu juga sih saya menggunakan Shopee, jadi nggak khawatir juga deh. Apalagi kalau misalnya ada persiapan pengiriman itu udah pasti tebel banget sih. Kayak bungkusannya, bungkusan pertama, bungkusan kedua, yang ada gelembung-gelembung tuh biasanya di pertama. Yang kedua itu dia dilapisi sama solasi juga, yang ketiga baru kardus. Biasanya sih gitu kalau untuk barang-barang yang istimewa. Jadi lebih aman lagi sih. Di sini ada meningkatkan kepuasan pelanggan di Shopee, pengiriman cepat, nah gratis ongkir, nah kayak gitu hal-hal yang sangat menarik sih buat ke customer juga. Produk berkualitas Jual produk berkualitas sesuai deskripsi untuk menciptakan kepuasan. Biasanya itu deskripsi seorang penjual udah jelas ya kayak ini barang original gitu. Sudah jelas, apalagi kalau tokonya kan ada namanya Shopee Mall. Nah, biasanya tuh kalau di Shopee itu yang centang-centang tuh. Nah, itu pasti berkualitas, merek-mereknya udah top deh. Maksudnya benar-benar tidak KW-KW. Kalau beli yang Shopee Mall yang berkualitas itu yang ada centangnya. Yang kedua, dukungan responsif, tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Ya, iya sih. Kalau di situ kan udah Shopee kan saya bilang tadi ya, untuk respon sebagai seorang penjual pun juga sama juga di Shopee. Ulasan positif, dorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif yang dapat meningkatkan kepercayaan. Ini adalah trik-triknya sih kalau untuk kepuasan pelanggan di Shopee. Tapi sih kalau menurut saya sendiri sih udah luar biasa jalannya kalau untuk di Shopee. Ada beberapa bagian yang ngecewain sih, cuma lebih banyak yang ngebahagiain karena biasanya yang ngecewain itu kalau misalnya kita pengiriman yang kayak keramik-keramik ataupun bahan-bahan kaca itu menjadi rada susah juga sih. Biasanya di kurirnya dia rusaknya di pengirimannya. Di sini ada kesimpulan dan peluang bisnis Shopee. Pertama, ada potensi besar. Jumlah pengguna Shopee yang terus meningkat menciptakan peluang besar bagi bisnis digital. Kedua, tingkatkan kompetensi. Pelajari dan terapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi untuk menyesuaikan dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar. Nah, ini adalah bentuk di mana kayak digital bisnis sebagai pelaku usaha
ingin ngebuka, suatu pekerjaan ataupun suatu usahanya, platform Shopee cocok banget sih dia buat kita memulai atau merintis usaha, jual-jual barang pun udah nggak usah mikirin kayak bulanan buat bayar toko. Di situ sih jauh lebih murah. Terus ada yang kayak event-event waktu tertentu rame-rame kayak live, Shopee Live juga ada. Apalagi kalau tanggal-tanggal tertentu juga ada promo-promonya dari Shopee. Itu sih bagus banget sih. Apalagi Shopee ini termasuk salah satu platform digital buat jual beli yang sangat bagus. Di situ juga ada jual beli barang, Shopee pinjam, paylater, bahkan investasi pun juga ada di Shopee. Kayaknya semuanya udah luar biasa banget. Shopee apapun ada di sana. Mau nabung juga bisa di sana. Ada reksadana juga. Kebetulan saya juga ingin menggunakannya. Baru ingin, cuma saya pas tahu luar biasa juga ada investasi reksadana juga. Buat kita yang ingin menabung, bisa coba-coba lah di platform Shopee itu luar biasa. Sekian presentasi dari saya mengenai digital bisnis e-commerce tentang Shopee. Di sini di era perkembangan zaman yang selalu meningkat, kita nggak usah ribet-ribet buat buka cabang atau buka toko. Karena yang pertama yang kita pikirkan adalah dana bangunannya, yang kedua lingkungannya, banyak faktor-faktor yang ngebuat itu semua menjadi ya ambang gitu. Kayak saran saya untuk kalian-kalian yang ingin memulai ngerintis bisnis dalam jual beli, bisa coba nih di aplikasi Shopee. Dipermudah juga semuanya bagi yang ingin menjual dan ingin membeli. Itu aja dari saya. Sekian dari saya Rizky Banyumili dalam rangka digital bisnis e-commerce Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.